Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi. Sehat hari ini? Ya. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai ya, mari kita berdoa dulu. Silahkan perwakilan dari kelas ini bisa memimpin doa terlebih dahulu. Doa mulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Doa selesai. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Baik anak-anak, sebelumnya Ibu akan mengecek dulu yang tidak hadir pada hari ini. Semoga hadir semua ya. Baik, yang pertama Afika Nindi Meisya. Ahmad Dimas hadir, oke. Ahmad Rafi Dayat, oke, sehat ya nak. Alexa mana? Oke. Arsyad, baik. Azara, oke. Chelsea, Danang, oke. Farul Azami, Lutfia, Melati, oke. Muklis, Muhammad Firman, Ardan, Hafid, Mutiara, Nabil, Nada, Naila, Neisha, Neza, Niken, Nona, Revian, oke. Rindang, Satria, oke. Satria sakit, Sylvia, Valen, dan yang terakhir Wahyu. Oke, alhamdulillah ya. Yang masuk semua, yang tidak masuk hari ini Satria. Satria sakit. Sebelumnya kita doakan semoga Satria besok bisa masuk seperti biasanya, bisa belajar bersama dengan kita. Kita doa bersama-sama, kirim Al-Fatihah ya. Semoga Satria bisa masuk seperti sedia kala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anakku semua, terima kasih. Sebelumnya Bu Novi mau ngecek dulu kelasnya sudah bersih atau belum. Yang piket hari ini sudah piket? Sudah ya? Oke, terima kasih. Seragam lengkap, oke? Ada yang pakai topi di kelas? Tidak ada kan? Oke, baik. Berarti kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Ya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Selanjutnya nanti ya, Ibu akan memberikan kamu post-it ya. Ibu pengen tahu hari ini tuh kamu bagaimana perasaanmu hari ini? Perasaanmu gimana? Senang kah? Bahagia kah? Sedih kah? Atau lagi murung kah ya? Nanti silakan tulis nama kamu di post-it, lalu tempelkan yang ada emotikonnya ini. Paham? Paham. Ibu pengen tahu keadaan kamu. Ibu harap kalian itu bisa bahagia. Hari ini bersama Ibu belajar pendidikan agama Islam dengan penuh semangat. Oke? Oke, saya bagikan dulu. Ditulis namanya, lalu nanti ditempelkan di lembar emotikon di papan tulis. Sudah anak-anak?
Kalau sudah, silahkan post-it itu kalian tempelkan ke emoticon di papan tulis. Tutupin enggak apa-apa. Baik anak-anakku semuanya, sebelumnya Ibu akan mengingatkan kamu terkait tentang keyakinan kelas kamu yang telah kamu buat dan yang telah kamu sepakati bersama. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Sudah dilaksanakan? Pintar. Datang tepat waktu? Ada yang terlambat dari ini? Oke, baik sekali. Yang ketiga, berbicara dengan sopan dan santun. Tolong ini dijaga ya. Dengan guru, dengan teman, dengan warga yang ada di SMPN 3 kali Dawir. Berteman dengan baik. Apakah ada yang berkelahi ini tadi? Tidak kan? Oke, terima kasih. Kompak selalu. Menjalankan piket. Yang piket dari ini sudah menyapu? Sudah, kelasnya bersih. Oke. Nah, jangan lupa nanti tempat sampahnya dibuang ya. Bukan tempat sampahnya yang dibuang. Tempatnya dikembalikan lagi. Terus menjaga fasilitas kelas. Tolong fasilitas yang ada di dalam kelas ini dijaga bersama-sama. Dan yang terakhir yaitu kompak. Ibu harap kelas ini dari awal sampai akhir pembelajaran selama di sekolah di SMPN 3 kali Dawir tetap menjaga kekompakan. Siap? Oke, terima kasih. Halo anak-anak. Semangat hari ini? Oke, untuk tambah semangat lagi sebelum pembelajaran, Ibu Novi akan memberikan ice breaking. Apa ice breakingnya? Ice breakingnya yaitu kelipatan 3 door. Ayo, siapa yang salah nanti dikasih hukuman. Setuju? Tapi berharap Ibu di sini kamu tidak salah. Jadi kamu harus konsen. Siap? Oke. Dari siapa ya? Melati. 1, 2, 4, 5, baru 7, 11. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Anak-anakku, kali ini, hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Coba Ibu tanya, kalian asing nggak dengan kata Asmaul Husna? Kira-kira apa sih Asmaul Husna itu? Nama-nama baik bagi Allah. Oke, pinter. Terus, apakah kalian mengetahui berapa jumlahnya itu? Coba saya tunjuk. Oke, angkat tangan ya. Siapa ya? Kamu. Coba Firman ya. Jumlah Asmaul Husna Allah ada berapa? Oke. Ada yang hafal? Hafal Asmaul Husna? Dengan bernyanyi. Ya Allah, ya Rahman gitu ya. Kan di sekolah kita itu ada pembiasaan itu. Oke. Terus Ibu tanya lagi. Ada berapa tadi Asmaul Husna? 99. Siapa yang sudah hafal angkat tangan? Satu aja. Itu. Oke, Ananda Abdan, silakan kamu membaca Asmaul Husna yang kamu hafalkan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mumin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khalik. Tujuan pembelajaran kali ini, kalian harus dapat memahami tentang apa? Menguraikan makna Asmaul Husna Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, dan Al-Bashir. Intinya kalian itu harus tahu apa itu maknanya. Kemudian menganalisis keterkaitan antara pemahaman Asmaul Husna dengan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi makna dari Asmaul Husna yang kita pelajari 4 ini, itu bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari kalian. Paham? Selanjutnya, mengembangkan strategi pribadi untuk meneguhkan iman berdasarkan keyakinan terhadap Asmaul Husna. Jadi bagaimana kamu mengembangkan keimananmu kepada Allah dengan asma-asmanya. Paham ya? Baik anak-anakku, ini nanti ya, dalam membelajar ini nanti ibu akan memberikan beberapa tugas, memberikan materi, dan tidak lupa ibu nanti akan mengajak kamu bermain dalam memahami materi ini ya. Nanti ibu akan menjelaskan materinya. Kamu menyimak ya, menyimak. Kemudian ibu kasih tugas, ada tugas diskusi kelompok. Dan tidak lupa nanti kita akan jalan-jalan keluar ya, biar kamu nggak bosen, tidak bosen dalam kelas, jalan-jalan keluar. Nanti kita membaca peta. Nah di situ nanti ibu akan memberikan kamu barcode soal. Jadi nanti silakan smartphone-nya digunakan, aplikasinya scan barcode. Nanti di situ kamu nyekan barcode. Di situ ada soalnya, kamu tulis dan diskusikan dengan teman sekelompok kamu, ya. Nanti di situ juga ibu akan menilai kamu tentang sikap kamu, bagaimana kamu dalam berkelompok, ya. Dan nanti tidak lupa nanti presentasi bersama kelompok kalian. Materi kita kali ini yaitu Asmaul Husna, tapi yang kita bahas itu tidak 99. Tapi hanya 4. Jadi mohon untuk diperhatikan ya. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah 99 nama Allah yang mencerminkan sifatnya yang agung. Asma itu nama, husna itu yang baik. Jadi nama-nama yang baik bagi Allah. Dan itu pasti ada pada diri Allah, dari diri Allah. Kemudian, mengapa sih kita itu penting dalam mempelajari Asmaul Husna? Yang pertama, menambah iman dan takwa. Kamu iman enggak? Kamu percaya enggak kalau Allah itu ada? Percaya, iman kan? Nah, oleh karena itu Asmaul Husna ini menekankan, menambahkan lagi keimanan kamu. Yang kedua, membentuk akhlak yang baik. Lewat nama-nama Allah yang indah itu, yang baik itu, kamu akan mengerti akhlak baik dan mana akhlak yang buruk. Kemudian menjadi pedoman hidup serta lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dalil Asmaul Husna itu ada di dalam Quran surah Al-A'raf, ayat 180. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Jadi Asmaul Husna ini bisa dijadikan sebagai zikir. Kita masuk ke bab materi yang pertama tentang Al-Alim. Apa itu Al-Alim? Al-Alim itu artinya Allah Maha Mengetahui. Jadi Allah itu mengetahui apapun yang ada di semesta ini, walaupun tersembunyi. Kamu bersembunyi aja Allah tahu. Itu ya. Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Khabir, artinya Maha mengetahui secara detail segala sesuatu yang baik, yang tampak maupun yang tersembunyi. Jadi Allah itu maha teliti. Bagaimana menciptakan manusia, bagaimana menciptakan hewan. Manusia kan dan hewan beda kan? Ya, sama enggak? Beda toh? Bagaimana Allah menciptakan malaikat, bagaimana Allah menciptakan jin, itu sangat teliti sekali. Bagaimana Allah menciptakan mata kamu, hidung kamu. Kenapa hidung kamu nggak terbalik ya? Kan indah itu terbalik itu ya. Nah itu sangat teliti. Itu Al-Kabir. Selanjutnya Asami. Apa itu Asami? Allah Maha mendengar. Jadi kamu itu kalau mau doa itu nggak perlu pada waktu sholat aja. Pada saat kamu lagi duduk, di saat kamu sedang jalan-jalan, kamu doa dalam hati, ya Allah, aku minta sesuatu, ya Allah, saya sedang galau. Allah tahu. Nggak usah kamu teriak-teriak, ya Allah. Nggak perlu ya. Jadi kamu itu dengan di hati kamu aja lah. Allah sudah
paham. Asmaul Husna selanjutnya yaitu Al-Bashir, yaitu Allah Maha melihat. Apapun yang dilakukan makhluknya Allah melihat. Apapun yang dilakukan semua ciptaannya Allah itu melihat. Jadi maka dari itu kalian jangan macam-macam. Kalau kamu maksiat, walaupun kamu sembunyikan, Allah pasti tahu. Allah pasti melihat. Kebaikan apapun, sedikit apapun sama Allah pasti diganti dengan kebaikan. Ya kan? Gak usah diperlihatkan. Aku sedekah, saya berbuat baik, gak usah. Allah sudah tahu. Setelah kita pelajari tentang apa itu Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir, ya, kita perlu tahu hikmah mengamalkan Asmaul Husna itu. Yang pertama, menenangkan hati dalam ibadah sehari-hari. Jadi kita nggak usah galau. Kalau ada masalah berdoa aja, ya Allah, saya galau, ya Allah. Bagaimana saya harus menyelesaikan masalah saya, ya Allah. Kamu yakin bahwasanya Allah Maha mendengar. Nah, itu konsepnya itu. Membiasakan doa dengan menyebut nama Allah. Kamu nggak usah curhat ke sana kemari. Ngobrol sama Allah. Ya Allah, Engkau Maha melihat apa yang telah saya perbuat, ya. Jika saya salah, berikan saya petunjuk dan sebagainya, seperti itu. Teladan dalam berakhlak, menyayangi, adil, pemaaf. Jadi kamu nggak gampang marah gitu loh. Kalau mungkin ada temenmu yang julid, yang jahil, udah kamu sabar. Allah Maha mengetahui. Kamu sabar. Allah Maha melihat. Allah Maha mendengar. Jadi kamu nggak usah dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi, gitu ya. Setelah kita pelajari bersama tadi materi tentang Asmaul Husna Al-Alim, As-Sami, Al-Bashir, Al-Kabir, ya. Ini ada soal, tapi ibu buat game jelajah sekolahku. Ini nanti peta, ya. Ini anggap aja peta. Setiap kelompok nanti dapat satu. Nah, setiap peta ini nanti ada soal tempatnya di mana sih soalnya. Nah, nanti diskusikan dengan kelompok kamu, ya. Silakan kalian keluarkan buku dulu. Keluarkan dulu bukunya. Contoh clue yang pertama. Aku tempat belajar. Terdapat banyak bangku dan kursi serta ada papan tulis di tempatku. Siapakah aku? Nah, itu sebuah teka-teki. Silakan dipecahkan bersama kelompok kamu. Nanti di situ kalian jalan, siapkan smartphone kalian, aplikasi barcode, nanti di barcode soalnya nanti ditulis di LKPD yang sudah Ibu siapkan. Sudah didiskusikan ya, tempat-tempatnya itu, teka-tekinya itu dipecahkan. Silahkan kelompok satu dulu untuk menjelajah bersama Bu Novi. Ayo, silakan. Jangan lupa scan barcode-nya ya, aplikasi scan barcode-nya. Silakan kelompoknya mengikuti. Bawa buku ya, bawa buku ditulis nanti.
Alhamdulillah anak-anak, kita tadi sudah berjalan-jalan memecahkan teka-teki ya. Terus men-scan barcode soal, kemudian kalian diskusikan. Selanjutnya Ibu mohon nanti dipresentasikan bersama kelompok kalian. Silahkan langsung saja kelompoknya Muklis maju ke depan untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan dengan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi Al-Ma'ul Husna. Yang pertama, Asmaul Husna Al-Alim, artinya Allah Maha mengetahui yang tampak gaib dan yang tampak dan yang gaib. Pengetahuan Allah itu tanpa batas. Seorang muslim wajib beriman bahwa Allah Maha mengetahui. Yang kedua, Asmaul Husna Al-Kabir, artinya Allah Maha waspada atau Maha teliti. Maha teliti dalam mengatur dan menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan makhluk yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai jenis dan ragamnya. Yang ketiga, Asmaul Husna As-Sami, artinya Allah Maha mendengar. Allah mendengar apapun yang diucapkan oleh makhluknya, meskipun diucapkan dalam hati. Yang ketiga, Asmaul Husna Al-Basir, artinya Allah Maha melihat. Allah melihat segala sesuatu yang dikerjakan oleh semua makhluknya. Seluruh aktivitas kita dilihat oleh dan diawasi oleh Allah. Ada yang ingin bertanya? Silakan yang bertanya kelompok lain. Angkat tangan dulu. Baik, kelompok 1. Kapan kita bisa menyebut Asmaul Husna milik Allah? Kapanpun, dimanapun kita berada, kecuali di tempat-tempat yang kotor seperti kamar mandi atau WC. Tadi ada pertanyaan kapan Kita bisa menyebut Asmaul Husna Allah. Dijawab oleh kelompok bahwasanya di semua tempat-tempat kecuali WC. tempat kotor seperti WC dan Kamar mandi. Oke, sama-sama. Dari yang lain masih dari kelompok lain ada tangan? Coba. Oke, dari kelompok 2 silakan. Oke, bagaimana sikap orang meneladani sifat Allah As-Sami? Bagaimana? Siapa yang jawab? Seseorang bicara harus Siapa yang jawab? jujur, tidak boleh berbohong, dan juga tidak boleh membawa berita hoax. Tidak boleh Membawa berita berbohong atau menyebarkan berita. Ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan lagi. Terima kasih dari kelompok 3. Mungkin bisa dibuka. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim anak-anak, dari rangkaian pembelajaran kita saya sangat berterima kasih, ternyata kalian sudah paham ya terkait dengan materi kita 4 Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Al-Alim, Allah Maha
Mengetahui. Yang kedua yaitu Al-Khabir, Allah Maha Teliti. Yang ketiga As-Sami, Allah Maha mendengar, dan Al-Bashir, Allah Maha melihat. Dan semua itu bisa kalian tauladani dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi yang presentasi, ada yang tanya bagaimana seorang pelajar mengimani Al-Alim. Jawabannya belajar dengan tekun dan giat, benar sekali. Bagaimana kita menyebarkan berita yang baik, bukan berita hoak dan sebagainya seperti itu. Dan di mana kita bisa menyebut asma Allah dimanapun tempatnya, kecuali tempat-tempat yang kotor seperti di WC, jangan ya. Boleh dimanapun. Anak-anak, pembelajaran kita sampai dengan refleksi ya. Ini ibu kirim linknya yang ada di grup, yang ini link pembelajaran ini. Di link ini ada beberapa fitur, ada media ajar, ya kan? Ada materi ajar. Di situ kalian bisa buka-buka nanti di rumah untuk pembelajaran kalian. Ada posternya juga, ada PPT-nya juga. Silakan nanti dibuka. Kemudian ada lagi fitur yang mana di situ ada refleksi, ya kan? Ada refleksi peserta didik serta post test itu ya. Silahkan kalian kerjakan dulu untuk refleksi pembelajaran kita hari ini. Buka linknya, sudah? Buka linknya, terus diklik refleksi pembelajaran. Apa yang kamu alami dalam pembelajaran kali ini, silahkan dijawab dengan jujur. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Itu di situ ada emotikonnya juga. Silakan dijawab sesuai dengan apa yang kalian rasakan dalam pembelajaran hari ini. Ya, refleksi. Klik refleksi. Sudah selesai anak-anak? Ya. Sudah. Ibu ucapkan terima kasih atas pembelajaran hari ini. Refleksi sudah dikirim, nanti akan Ibu backup ya. Nanti akan Ibu backup lewat Google Drive-nya Ibu. Selanjutnya di fitur itu ada post test ya kan? Itu nanti ada beberapa pertanyaan. Silakan setelah ini kalian bisa mengerjakan itu. Jangan lupa dikasih namanya ya. Nanti Ibu bisa mengecek secara keseluruhan di drive-nya Ibu. Paham? Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada untuk hari ini? Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pelajaran minggu depan, bertemu lagi dengan Bu Novita minggu depan ya. Kita akan belajar lagi tentang materi sholat. Jadi kalian belajar di rumah, apa itu sholat, pengertiannya, sholat wajib ada berapa, itu dipelajari di rumah. Dah? Terima kasih, alhamdulillah pembelajaran hari ini semoga bermanfaat bagi kalian semua. Semoga kalian bisa mengamalkan Asmaul Husna ini dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum pembelajaran Ibu tutup, silakan ketua kelas memimpin doa selesai belajar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Sampai bertemu kembali di minggu depan ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.